Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini dengan Pak Yanto di channel Petani Sukses. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan membandingkan antara pupuk MKP dan gandasil buah. Mana yang lebih bagus? Mari kita bongkar apa kandungan yang terdapat dalam kedua pupuk tersebut. Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi yang pertama jika saya mengupload video-video berikutnya. Pupuk MKP maupun gandasil buah merupakan sama-sama pupuk masa generatif, namun kandungannya berbeda. Mari kita sama-sama bongkar apa unsur hara yang ada dalam kandungan MKP maupun gandasil buah, dan apa manfaatnya terhadap tanaman. Di masa generatif atau fase generatif, tumbuhan membutuhkan pupuk, baik itu pupuk makro maupun pupuk mikro. Di sini akan kita bahas apa saja pupuk yang terkandung dalam gandasil buah atau gandasil B serta pupuk MKP. Kita bahas dulu tentang pupuk makro yang terkandung dalam gandasil buah maupun MKP. Pupuk makro terdiri dari unsur N nitrogen, P fosfat, dan K kalium. Dalam gandasil buah, unsur N atau nitrogen sebesar 6%. Kemudian dalam MKP tidak terdapat unsur N atau nitrogen. Memang unsur N atau nitrogen tidak begitu dibutuhkan dalam masa generatif, karena memang nitrogen hanya untuk pertumbuhan akar, batang, daun, maupun zat hijau daun. Kemudian kandungan P atau fosfat dalam gandasil buah sebesar 20%, kemudian dalam MKP sebesar 52%. Fungsi fosfat di sini sangatlah penting di usia atau masa generatif karena dia bisa mempercepat pembungaan serta mencegah kerontokan pada bunga dan buah. Fosfat juga membantu asimilasi dan pernapasan terhadap tumbuhan di masa generatif. Kemudian kandungan K pada gandasil buah sebesar 30% dan kandungan K dalam MKP sebesar 34%. Fungsi kalium di sini sangatlah penting sekali buat tanaman karena bisa membantu fotosintesis, kemudian memperkuat percabangan sehingga cabang yang terlalu berat terbebani oleh buah, maka dia akan tidak mudah patah. Bisa disimpulkan di sini bahwa kandungan gandasil B atau gandasil buah lebih komplit dari MKP karena unsur makro ketiganya terpenuhi, yaitu nitrogen, kalium, dan fosfat. Sedangkan untuk MKP bisa dikatakan lebih dominan di fosfatnya karena 52% atau 50% lebih yang terkandung dalam MKP adalah fosfat. Di samping unsur hara makro yang seperti saya sebutkan di atas seperti nitrogen, kalium, dan fosfat, apakah tumbuhan masih membutuhkan unsur hara mikro di usia atau di fase generatif ini? Tentu saja
tumbuhan di fase generatif masih membutuhkan unsur hara mikro. Dan apa saja kandungan unsur hara mikro yang ada pada Gandasil B maupun MKP. MKP Pak Tani ini tidak mengandung unsur hara mikro. Kemudian untuk Gandasil B atau Gandasil buah, yang pertama dia mengandung unsur mikro magnesium. Fungsi magnesium di sini adalah untuk pembentukan protein, lemak, kemudian mengikat fosfat dan menyalurkan atau mendistribusikan ke dalam seluruh tanaman. Kemudian Gandasil buah juga mengandung boron. Fungsi boron di sini adalah mempertahankan struktural membran tanaman. Jika tanaman kekurangan unsur boron, maka titik tumbuh akan kering atau bahkan bisa mati. Jadi fungsi boron di sini sangat penting, walaupun kebutuhannya sangat kecil sekali bagi tanaman. Kemudian Gandasil B atau Gandasil buah juga mengandung unsur hara mangan dengan lambang kimia Mn. Mangan diperlukan dalam sintesa klorofil sebagai aktivator beberapa enzim sebagai respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Kemudian dalam Gandasil buah juga mengandung unsur hara seperti tembaga atau kuprum dengan lambang kimia Cu. Tembaga di sini fungsinya sangat penting sekali untuk tanaman karena tembaga adalah salah satu senyawa yang berfungsi untuk bahan pembentuk klorofil. Kemudian Gandasil buah juga masih mengandung unsur hara seperti kobalt, zinc atau seng, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman seperti aneurin, laktoflamin, dan nikotonik asid amid. Jadi untuk pupuk buah di sini mana yang lebih Anda pilih bisa Anda simpulkan sendiri sesuai unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kedua pupuk ini bukan hanya untuk tanaman cabai, tapi untuk tanaman buah-buahan lainnya serta tanaman padi. Untuk harganya MKP kemasan 1 kg kisaran antara 35 sampai 45.000 rupiah. Sedangkan untuk Gandasil B atau Gandasil buah dengan kemasan 500 gram atau setengah kilogram kisaran antara harga 55.000 sampai 70.000 rupiah. Untuk aplikasi Gandasil B atau Gandasil buah hanya bisa melalui spray atau semprot. Kemudian untuk MKP bisa dengan cara dikocor, ditabur maupun lewat spray atau semprot. Untuk dosisnya sudah tertera di masing-masing kemasan. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam bertani, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.